Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas panduan lengkap penilaian auditor dengan menggunakan aplikasi ESPMI miliknya Sevima. Video ini dirancang untuk membantu Anda memahami langkah-langkah penting dalam proses penilaian auditor secara efektif dan akurat. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Yuk, mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, setelah nanti masuk ke dalam modul ESPMI, Bapak Ibu para auditor silahkan mengklik tanda AMI, kemudian klik penilaian auditor. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kebetulan penilaian kita berlangsung itu mulai 21 Oktober hingga 31 Oktober Bapak Ibu. Nah, jadi jika waktu penilaian itu belum masuk, maka di sini pengisian skor belum bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, jika nanti jadwal pengisian penilaian sudah aktif, maka tampilan skor seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengklik item isi skor. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak klik skor tadi, akan muncul penilaiannya. Nah, di sini langsung keluar bahwa penilaiannya itu adalah 4. Kenapa 4 keterangannya? Karena jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sudah sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Nah, rincian skornya berapa? Rincian skor yang didapatkan oleh Prodi adalah 19. Bukti referensinya apa? Buktinya di sini adalah datanya dosen tetap perguruan tinggi. Nah, statusnya bagaimana? Jika Prodi telah mengisi data, maka sistem akan langsung membaca bahwa status penilaiannya telah melampaui. Nilai Prodi mendapat nilai 4, sementara Prodi telah membuat target itu 3. Maka di sini terjadilah yang namanya pelampauan Bapak Ibu sekalian. Nah, feedbacknya bagaimana? Ini opsional untuk pelampauan. Boleh tetap diisi, boleh tidak diisi. Nah, isiannya bagaimana? Kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu dapat dilihat bahwa kita dapat mengisi feedbacknya. Kalau melampaui, kita dapat membuat ini hanya contoh Bapak Ibu. Tidak merupakan sesuatu yang baku ya Bapak Ibu. Jumlah NDTPS sebesar 19. Nah, sudah sangat baik dan menunjukkan bahwa perguruan tinggi ini memiliki tenaga pengajar yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi. Skor yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga ini dapat menjadi salah satu poin kekuatan dalam pelaksanaan program akreditasi. Kedepan diharapkan kualitas dosen tetap semakin ditingkatkan, baik dari segi kualitas akademik maupun pengalaman profesional dan untuk memperkuat program studi ini. Nah, ini merupakan contoh dari feedback. Nah, kalau untuk pelampauan, ini merupakan item opsional Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para auditor, jangan lupa mengklik tanda panah ini Bapak Ibu untuk menyimpan isian atau feedback yang telah Ibu Bapak auditor isi. Jangan lupa ya Bapak Ibu, agar data Bapak Ibu yang telah diisi dapat tersimpan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, para auditor, skor penilaian di sini ada 4 item. Yang pertama melampaui, memenuhi, belum memenuhi, dan melampaui. Kita akan bahas per itemnya. Memenuhi itu kondisi ini berarti standar mutu yang telah ditetapkan berhasil dipenuhi dengan baik oleh unit atau prodi yang diaudit. Semua kriteria yang diharapkan telah terpenuhi sesuai target, namun belum ada elemen yang signifikan melebihi standar yang telah ditentukan. Contoh, jika target rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:20 dan institusi berhasil mencapai target tersebut, maka ini dianggap memenuhi. Nah, sedangkan untuk melampaui, status ini menunjukkan bahwa kriteria atau pencapaian unit program studi yang diaudit telah melampaui standar atau target yang ditetapkan. Hasil atau output yang dihasilkan lebih baik dari yang diharapkan. Contohnya, jika target rasio dosen dan mahasiswa itu 1:20, namun unit tersebut mencapai rasio 1:15, maka status ini dianggap melampaui. Nah, bagaimana yang menyimpang? Yang menyimpang apabila status ini menandakan adanya penyimpangan dari standar atau target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, unit atau program studi tidak hanya gagal dalam memenuhi standar, tetapi juga mungkin melakukan sesuatu yang di luar ketentuan atau prosedur yang dilakukan. Contohnya, penyimpangan dari kurikulum yang seharusnya diterapkan atau pelaksanaan program studi yang tidak sesuai dengan aturan atau standar yang ditetapkan oleh institusi atau lembaga akreditasi. Nah, yang terakhir belum memenuhi. Status ini menunjukkan bahwa unit program studi yang diaudit belum berhasil mencapai standar yang ditetapkan. Hasil atau pencapaian masih di bawah target yang diharapkan dan perlu perbaikan lebih lanjut. Contoh, kita kembali membuat contoh pada rasio dosen. Jika target rasio dosen dan mahasiswa 1:20, namun unit tersebut hanya mencapai rasio 1:30, maka status ini dianggap belum memenuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat contoh di dalam form penilaian ini untuk yang belum memenuhinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para auditor, nah Bapak Ibu lihat di sini sistem langsung membaca bahwa di sini statusnya adalah belum memenuhi, di mana nilai EWPM-nya itu EWPM-MP itu adalah ekuivalen waktu mengajar penuh, itu masih berada pada nilai 6,97 Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu di sini kita dapat mengisi mengisi feedback-nya dengan ekuivalensi waktu mengajar penuh sebesar 6,97, menunjukkan bahwa beban mengajar dosen masih berada di bawah ambang batas minimal yang telah ditetapkan, yaitu 12. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya peningkatan alokasi waktu mengajar penuh dosen tetap di program studi ini. Disarankan untuk mengevaluasi distribusi beban mengajar dosen dan memastikan agar alokasi tugas dosen sesuai dengan ekuivalensi waktu mengajar penuh yang diharapkan, demi menjaga keseimbangan antara kualitas pengajaran dan beban kerja dosen.
Nah, demikian Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh flyback yang dapat kita isikan Bapak Ibu untuk item belum memenuhinya. Bapak Ibu para auditor yang telah mengisi flyback tadi, Bapak Ibu flyback yang ada di sini, jangan lupa untuk menyimpan dengan mengklik tombol tanda conteng ini Bapak Ibu, yang ini ya Bapak Ibu, agar kerja keras Bapak Ibu dalam menulis flyback tetap tersimpan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian para auditor, setelah kita mengisi penilaian auditor, Bapak Ibu dapat mengisi temuan audit dengan cara mengklik tanda panah pada kolom AMI, kemudian klik temuan auditor Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu silahkan selanjutnya mengklik isi temuan, atau boleh juga mengubah temuan jika Bapak Ibu telah mengisinya. Nanti tampilannya akan, nah Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada temuan, rencana perbaikan, pelaksanaan, kemudian tanggal perbaikan, jenis temuan, kemudian akar masalahnya. Nah, pada item temuan, ini saya berikan ilustrasi contohnya. Misalnya kita dapat mengisikan temuannya apa? Tidak ada dokumen yang mendukung yang menunjukkan adanya pemantauan dan evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan yang telah disusun. Nah, rencana perbaikannya apa? Menyusun prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistematis terkait pencapaian tujuan, serta menyiapkan dokumen pendukung yang menguraikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala. Membentuk tim evaluasi internal untuk mengawasi implementasi strategi pencapaian tujuan. Pelaksana siapa? Tim evaluasi dan pengembang institusi. Tanggalnya, tanggal perbaikannya itu misal kita jadwalkan pada tanggal 4 bulan 12 tahun 2024. Jenis temuan, dokumentasi, dan jenis temuan di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ada pilihannya, apa jenis temuannya. Kemudian apa akar masalahnya? Misalnya nanti setelah berdiskusi ternyata masalahnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya proses pemantauan dan evaluasi yang terdokumentasi secara berkala. Bapak Ibu sekalian dapat mengunduh berita acara pelaksanaan, pastikan setiap hasil AMI di masing-masing prodi, dan Bapak Ibu sekalian dapat mengunduh berkas acara. Nah, setelah Bapak mengunduh berkas acara ini diharapkan untuk ditandatangani oleh pimpinan fakultas, kemudian diunduh kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian para auditor, nanti setelah selesai proses penilaian, setelah proses temuan dan unduhan berita acara, nah kita dapat melihat speeder chart AMI. Nah, speeder chart AMI di sini akan terlihat identitas prodi. Kemudian ada nanti skor SPME-nya berapa, yang telah di sini nanti akan ada terlihat skor SPMP-nya. Kemudian peringkatnya apa, baik sekali kah ataupun apa. Kemudian skornya, skor akhir AMI. Nah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dapat melihat periode mencetak dokumen SPMI dengan cara memasukkan periode, kemudian program studi, kemudian jenis
laporan, misalnya pengisian laporan kinerja, kemudian format, kemudian klik tampilkan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu akan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh dari laporan AMI hasil kerja Bapak Ibu auditor sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan video panduan penilaian auditor ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat membantu Anda, para auditor, dalam memahami proses penilaian dengan lebih baik. Jangan lupa memberikan like, share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan pembaharuan konten terbaru. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.